baca surah Al-Fatihah. Ini adalah juga termasuk rukun qauli, rukun bacaan. Maka kalau itu dia adalah rukun, sudah pasti ada syarat-syaratnya. Berbeda kalau bacaan tadi bukan rukun, sunnah saja, maka tidak ada syarat-syaratnya itu. Seperti bacaan ruku misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sunnah, bukan rukun. Jadi tidak ada syaratnya. Mohon maaf, seandainya pun salah dia di dalam membaca, maka tidak ada pengaruhnya dengan sholatnya. Tapi kalau Al-Fatihah ini adalah rukun sholat, maka ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi di dalam bacaan Al-Fatihah tadi biar sempurna dia sebagai rukun sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita, yang senantiasa menganugerahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Allah berikan kita nikmat umur, Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat taufik dan juga hidayah, sehingga kita bisa bersama-sama berada di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majlis ta'lim rutinan kita. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita pakai untuk sampai ke tempat ini dijadikan sebagai penghapus dosa-dosa kita, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima setiap amal yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan lagi pelajaran kita yang kita baca dari kitab Risalah Jami'ah, ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Masih kita berada pada pembahasan tentang arkanus shalah, yaitu adalah rukun-rukun salat. Pada pertemuan kita di majelis yang lalu, kita telah membahas dua rukun salat. Yang pertama yaitu adalah niat. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Alhamdulillah sudah kita lalui bersama-sama pembahasannya. Mudah-mudahan masih kita ingat dan kita amalkan
di dalam setiap kita melaksanakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Rukun sholat yang selanjutnya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila anqal wa qira'atul fatihati bil basmalati wat tashdidatil arba'a asyrata wa ikhrajid dhali minadh-dha wa laysa fil fatihati dha'an wa laysa fil fatihati dha'un. Rukun yang selanjutnya yaitu adalah membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini adalah rukun ketiga di dalam kitab ini ya. Kalau umumnya kitab-kitab fikih yang lain, ini rukun yang keempat. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Sedangkan beliau di dalam kitab ini memasukkan berdiri sebagai syarat sholat. Tidak apa-apa, tidak masalah, sama saja. Dan membaca Al-Fatihah ini adalah rukun yang kedua dari rukun qauli. Rukun yang sifatnya adalah bacaan. Yang pertama kemarin apa? Takbiratul ihram. Ucapan Allahu Akbar. Itu wajib, namanya rukun qauli. Nah, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Ini adalah juga termasuk rukun qauli, rukun bacaan. Maka kalau itu dia adalah rukun, sudah pasti ada syarat-syaratnya. Berbeda kalau bacaan tadi bukan rukun, sunnah saja, maka tidak ada syarat-syaratnya itu. Seperti bacaan ruku misalnya subhana rabbiyal azim wa bihamdih, itu sunnah, bukan rukun. Jadi tidak ada syaratnya. Mohon maaf, seandainya pun salah dia di dalam membaca, maka tidak ada pengaruhnya dengan sholatnya. Tapi kalau Al-Fatihah ini adalah rukun sholat, maka ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi di dalam bacaan Al-Fatihah tadi biar sempurna dia sebagai rukun sholat. Qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah bil basmalati, dengan bismillah, wa tasdidatil arba'a asyrah, dan dengan tasdidnya yang jumlahnya sebanyak 14 tasdid ya. Di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 tasdid. Tahu yang tasdid lah? Tasdid itu huruf yang double, yang digabung jadi satu, kemudian dikasih tanda seperti 3 terbalik itu ke atas. Itu namanya tasdid. Itu huruf double dia. Aslinya hurufnya 2 aslinya. Cuman digabung jadi satu. Hurufnya aslinya 2. Misal Ar-Rahmanir Rahim misalnya. Itu rohnya itu ada 2 roh. Roh yang pertama dan roh yang kedua. Roh yang pertama sukun, roh yang kedua berharokat. Ya, Ar-Rahman. Kemudian digabung jadi satu, dijadikanlah tasydid. Nah, jumlah huruf yang bertasydid itu di dalam Al-Fatihah ada 14. Kalau ternyata pian membaca dan pian hitung, ternyata pian dapatnya 13 saja, berarti ada 1 tasydid yang kurang. Coba dipelajari lagi, diperhatikan lagi. Atau misalnya pian coba membaca, pian hitung tasydidnya, ternyata dapatnya 15, kelebihan 1 berarti. Ya, yang mana itu berarti yang tertambahi tasydidnya. Nah, karena menurut ulama Al-Fatihah hanya 14 tasydid saja, tidak kurang dan tidak lebih daripada 14 tasydid. Harus betul-betul diperhatikan. Wa ikhrajid dhad min adh-dhad, dan betul-betul
daripada dha. Walaysa fil Fatihati dha, tidak ada huruf dha di dalam Al-Fatihah. Ya, jadi harus betul-betul jelas ketika mengucapkan waladhdallin, itu betul-betul dha-nya nampak walam, jangan sampai bergeser menjadi dha, waladhdallin, keliru. Ya, tidak ada huruf dha di dalam Al-Fatihah. Nanti disebutkan ada beberapa huruf dari huruf hijaiyah yang tidak termasuk di dalam surah Al-Fatihah. Nanti akan disebutkan. Baik. Apa saja syarat-syarat Al-Fatihah? Ada 12 syarat Al-Fatihah. Yang pertama, at-tartib. Harus berurutan membacanya, tidak boleh dibolak-balik. Ar-Rahmanir Rahim, ihdinas siratal mustaqim, maliki yaumiddin, misalnya. Ya, dibolak-balik sama dia urutannya surah Al-Fatihah tadi, maka tidak boleh. Ya, harus tertib sesuai urutannya, ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ayat yang ketujuh. Itu satu. Yang kedua, al-muwalah. Syarat yang kedua harus berturut-turut. Tidak boleh antara ayat dengan ayat dipisah dengan diam melebihi seukuran bernafas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan dipisah lebih dari ukuran bernafas. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, kelawasan itu. Terlalu lama. Barangkali yang membacanya qori misalnya, kemudian dia baca Al-Fatihah di dalam sholat pakai lagu tilawah, jadi perlu narik nafasnya panjang sampai 2-3 kali dulu persiapan narik nafas, baru dia lanjutkan lagi. Nah, kalau di luar sholat tidak masalah. Tapi kalau di dalam sholat ada aturannya, tidak boleh antara ayat dengan ayat dipisah melebihi dari kadar orang bernafas sekali bernafas. Nah, jadi jangan terlalu panjang pemisahnya, namanya muwalah, berturut-turut. Yang ketiga, syarat yang ketiga, mura'atu hurufiha. Harus memperhatikan benar-benar huruf-hurufnya. Huruf-huruf yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Tidak boleh ada yang hilang walaupun satu huruf saja. Ya, hilang walaupun hanya satu huruf saja. Tidak boleh. Mengurangi hurufnya di dalam surah Al-Fatihah tidak boleh. Misal tadi contohnya ya, ada huruf yang tasydid tidak ditasydid sama dia, berarti membuang satu huruf, karena tasydid tadi ada 2 huruf aslinya. Maliki yaumiddin, midin, tidak middin, dibuang satu, tidak bertasydid, maka sama halnya dia membuang satu huruf, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Ya, Al-Fatihahnya tidak sah. Atau mengganti huruf dengan huruf yang lain, diganti sama dia hurufnya, juga tidak boleh. Huruf dal diganti dengan ta, maliki yaumid, mid jadi ta, seharusnya dal, middin, ya middin misalnya.
Berarti mengganti huruf juga tidak boleh. Pertanyaannya, apakah wajib fasih di dalam membaca Al-Fatihah? Maka jawabannya tidak wajib fasih. Yang penting makhraj hurufnya benar, walaupun tidak fasih-fasih sekali. Ya, tidak harus membacanya itu betul-betul fasih sebagaimana orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran membaca Alhamdulillahirabbil alamin, misal ya, huruf ainnya misalnya, dia membacanya tidak terlalu dalam, tapi makhrajnya betul aja di sini, cuman kurang dalam aja misalnya. Nah, tidak masalah itu. Tidak masalah. Yang penting letak dia menempatkan makhrajnya benar. Ya, misalnya alhamdu itu dalam, dia biasa aja alhamdu, tidak terlalu dalam. Intinya tidak terlalu fasih, tapi betul aja di situ dia nyebutnya. Tidak yang alham, nah, itu salah itu, karena makhrajnya beda. Dia mengucapkannya alham, betul makhrajnya, walaupun tidak terlalu fasih secara penilaian, nggak masalah. Ya, sah-sah saja sholatnya. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan memaksa untuk memfasih-fasihkan bacaan justru bisa membatalkan sholat. Ya, orang tuh kalau fasih di dalam sholat itu tanpa memaksa tidak masalah. Yang masalah itu kalau dia dipaksa fasihnya. Nah, memaksa itu di luar sholat, di dalam sholat sudah jalan seperti biasa aja. Di luar sholat kita latihannya di luar sholat, jadi di dalam sholat sudah tidak maksa lagi, sudah benar ucapannya. Jadi tidak mesti harus fasih betul-betul, yang penting makhrajnya, letak dia menyebutkan huruf itu pada tempatnya benar. Ya, benar. Jadi syarat yang ketiga tadi mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya, yaitu membaca dengan makhrajnya yang benar. Atau tidak mengganti huruf. Tapi begini, kalau kita mendengar orang-orang Yaman, orang-orang Hadramaut, itu mereka kalau membaca huruf qaf, ya, membaca huruf qaf itu mereka membacanya gha. Ya, membacanya gha. Ihdinas siratal mustaqim, mereka membacanya ihdinas siratal mustaqim. Gim, bukan qim, gim. Padahal hurufnya qaf. Ya. Hurufnya qaf. Tapi mereka membacanya qaf itu gha. Mustaqim. Kan beda-beda itu. Ada lagi satu daerah di Arab situ yang membaca jim itu dibaca ya. Ada, karena sukunya beda-beda. Sukunya berbeda-beda. Ada yang membaca huruf qaf malah dibaca hamzah, sebagaimana orang Mesir. Ya, orang Mesir tuh qalbi, mereka bacanya albi, qafnya jadi hamzah, albi. Seharusnya qalbi, albi. Ada lagi di daerah yang lain jim dibaca gha. Jadi seharusnya masjid, mereka bilangnya masjid. Ya, masjid. Padahal masjid. Ini masjid. Nah, sama seperti tadi, orang
mereka membaca huruf qaf dibaca gha. Nah, bagaimana hukumnya di dalam sholat? Kan bertanya gitu. Barangkali sewaktu-waktu nanti pian di sini kedatangan tamu dari Hadramut, kemudian jadi imam, kemudian pian koreksi, kok gitu bacaannya ya? Dinasiratal mustaqim. Nanti dia baca surah misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad misalnya, Qul a'udzu birabbin nas misalnya. Kok gitu ya baca? Apa boleh seperti itu di dalam sholat? Kan gitu. Kalau omongan di luar sholat ya tidak ada masalah, ngobrol-ngobrol gitu, berbicara qahwah, mereka baca gahwah misalnya, di omongan-omongan ada. Yang jadi soal adalah ketika di dalam sholat apa boleh? Kan tadi dikatakan tidak boleh mengganti huruf. Ya, tidak boleh mengganti huruf al-Fatihah, tapi mereka itu seakan-akan mengganti qaf diganti dengan ga, mustaqim. Ulama ada terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan boleh, sah, tidak ada masalah, dan tidak ada hukum makruh sedikit pun, boleh ya boleh seperti biasa. Itu pendapat yang pertama. Jadi tidak ada masalah, tidak masalah, dan pendapat ini bukan orang biasa yang mengemukakan, termasuk orang-orang yang besar, bahkan beliau terkenal sebagai ahli qiraat, yaitu Imam Zakaria Al-Ansari, yang mensahkan itu, kata beliau boleh tanpa ada hukum makruh sedikit pun. Silahkan. Ihdinas siratal mustaqim seperti itu tadi. Karena memang lahjah mereka, memang logat mereka, dan ada qiraat yang seperti itu riwayatnya memang. Ya. Jadi diperbolehkan saja oleh Imam Zakaria Al-Ansari, juga Imam Muzajjid dan beberapa imam-imam yang lain. Ada yang mengatakan boleh, sah, tapi makruh. Boleh, hukumnya sah, tapi ada makruhnya. Ya, artinya ditinggalkan lebih baik. Kalau yang pertama tadi tidak ada bedanya, mau seperti itu, mau ditinggalkan, tidak ada makruh sama sekali. Pendapat yang kedua, memakruhkan, boleh tapi makruh. Itu pendapat seperti Imam Ar-Ramli, Imam Khatib Asy-Syarbini, dan beberapa ulama-ulama yang lain. Pada intinya kesimpulannya, di dalam masalah ini sudah tidak masalah. Jadi suatu waktu kalau pian menjadi makmum daripada orang Yaman, misalnya kan kita sering kedatangan tamu ya dari Hadramut, dari Yaman. Pas beliau jadi imam misalnya, sholat apa, sholat subuh atau sholat maghrib isya, kemudian bacanya seperti itu, pian sudah paham, oh ini boleh, tidak apa-apa ini. Supaya jangan prasangka buruk, kenapa begini? Katanya ulama, ternyata bacaannya keliru. Kok masa dibaca gak? Nah, sekarang sudah ada ilmunya. Sudah tahu bahwasanya itu sah-sah saja dan hukumnya boleh. Nah, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat daripada surah Al-Fatihah apa? Mura'atu tasydidatiha, memperhatikan tasydidnya, seperti yang kita sebut tadi itu. Harus jumlahnya 14 tasydid, tidak kurang dan tidak lebih. Bilanya kurang salah, bilanya lebih juga salah. Ya, jadi harus tepat jumlahnya 14 tasydid. Coba sekali-sekali sambil pian hitung, pian sambil baca Al-Fatihah, pian buktikan, pian hitung. Ada berapa tuh tasydidnya? Contoh, Bismillah, Millah di Allah 1, Ar-Rahman 2, Ar-Rahim 3, kan gitu. Alhamdulillah 4, Rabbil Rabb 5, Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, terus hitung sampai akhir. Itu ketemu enggak 14 itu jumlahnya? Bila enggak ketemu, 1
Satu di antara dua, bisa jadi pian ngitungnya kelewatan atau memang pian yang salah di dalam tasdidnya. Nah, biar bisa dikoreksi. Ada 14, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian syarat yang selanjutnya, alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'ah. Tidak boleh berhenti terlalu lama di dalam baca Al-Fatihah, atau berhentinya sebentar tapi niatnya memutus bacaan. Tidak boleh berhenti lama. Ar-Rahmanir Rahim, berhentinya. Kenapa? Rasa-rasa mendengar suara hujannya, pokoknya lagi jemuran tapasan nih misalnya. Jadi kalau baca tidak kedengaran, diam dulu, dengarkan. Gerimis kayaknya nih. Kelamaan berdiamnya itu. Atau sebentar tapi niatnya memutus bacaan. Nah, maka tidak sah Al-Fatihahnya. Apakah langsung batal sholatnya? Nah, silakan ulang lagi Al-Fatihah dari awal untuk membacanya dengan sempurna. Jadi tidak langsung sholatnya batal. Nah, yang penting dia ulang lagi bacaan Al-Fatihahnya dari awal, dibaca dengan sempurna, aman sudah. Sholatnya aman. Yang keenam, wajib membaca Al-Fatihah itu seluruhnya. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Termasuk basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surah Al-Fatihah. Ya. Menurut Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk surah Al-Fatihah. Jadi wajib dibaca di dalam sholat, di dalam bacaan Al-Fatihah, tidak boleh ditinggal. Kan kita mazhab kita Syafi'i ya. Mayoritas kita bermadzhab Imam Syafi'i. Kita ini Syafi'iyah. Maka wajib kita mengikuti aturan Imam Syafi'i. Jadi harus ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya ada orang pulang dari haji misalnya, atau pulang dari umroh, karena mendengar di Makkah, di Madinah itu kada pakai bismillah, mulik-mulik ke kampung suruh jadi imam, kada bismillah juga, langsung ayo Pak Haji imam, wah langsung maju jadi Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuntung sholat, mana bismillahnya Pak Haji? Di Makkah pun dengar ada bismillah. Bagaimana sholatnya? Tidak sah itu. Sholatnya tidak sah, karena dalam mazhab Syafi'i bismillah itu termasuk ayat Al-Fatihah. Adapun di dalam mazhab Imam Malik bin Anas, kata Imam Malik, bismillah itu bukan termasuk surah Al-Fatihah. Jadi mereka tidak baca bismillah. Ayat pertama menurut mereka adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat pertamanya. Kalau kita ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ayat kedua. Bagi mereka alhamdulillah itu ayat pertama. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim ayat kedua. Tapi tetap 7 ayat juga sama. Menurut Imam Syafi'i yang bismillah ayat pertama, jumlah Al-Fatihah 7 ayat. Menurut Imam Malik yang mengatakan alhamdulillah ayat pertama juga tetap 7 ayat. Nah, mana ayat ketujuhnya? Ayat ketujuhnya yaitu adalah ayat ke-6 dan ke-7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7-nya. Jadi itu 2 ayat kalau alhamdulillah ayat pertama. Kalau yang bismillah ayat pertama itu jadi 1 ayat aja. Jadi ayat ke-7. Jadi baik menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Malik sama-sama ayat Al-Fatihah 7. Hanya beda cara menghitungnya. Imam Syafi'i dari basmalah, Imam Malik dari hamdalah. Jadi wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu pula ketika kita sholat berjamaah dengan orang yang tidak membaca bismillah.
Kita jadi makmum misalnya, imamnya tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillah, macam seperti di Mekah atau di Madinah misalnya, tuh mereka langsung alhamdulillah. Maka bagaimana kita sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i menyikapi itu, sedangkan menurut kita bismillah itu wajib? Bagaimana ketika kita menjadi makmum dengan imam yang tidak membaca basmalah? Maka wajib di dalam hati kita meyakini imamnya baca bismillah, cuma tidak kedengaran aja. Wajib kita pasang di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati kita, oh imamnya ini baca bismillah, cuma tidak kedengaran aja. Kalau tidak kita yakinkan seperti itu, sholat kita batal. Paham ya? Kalau tidak kita yakinkan imam itu membaca bismillah dalam keadaan pelan dia membacanya, cuman kita aja yang tidak mendengar, maka sholat kita batal. Jadi wajib kita sangka di dalam hati kita imamnya baca bismillah cuman tidak terdengar, baru sah sholat kita. Oh tapi kenyataan memang tidak baca, tidak apa-apa, yang penting keyakinan makmum harus meyakini itu, harus diyakinkan baca dia ini, cuma tidak kedengaran aja. Nah, jadi kalau yang sholat di Mekah, di Madinah, makmum dari yang imamnya tidak membaca bismillah itu, yakinkan, harus wajib kita yakinkan imamnya baca cuma tidak terdengar. Karena menurut Imam Syafi'i membaca bismillahirrahmanirrahim itu adalah wajib hukumnya di dalam surah Al-Fatihah. Nah. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh, ada mullahnil mukhilli bil ma'na, tidak boleh salah di dalam membaca Al-Fatihah yang sekiranya salahnya bisa berubah makna, nggak boleh. Ya, tidak boleh, langsung sholatnya batal. Misal, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, dia baca Shiratal ladzina an'amtu 'alaihim, an'amta dibaca an'amtu, atau an'amti 'alaihim misalnya dibaca an'amti, ya, an'amti. Maknanya berubah, seharusnya artinya engkau beri nikmat, kalau an'amtu berubah menjadi saya beri nikmat. Nah ini batal sholatnya, karena maknanya berubah. Kalau seandainya dia salah tapi tidak berubah makna, maka tidak apa-apa. Salah tapi tidak berubah makna, tidak apa-apa. Misal dia bacanya begini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana'budu dibaca kana'bidu. Salah, ya. Tapi apakah maknanya berubah? Tidak berubah. Tetap artinya kami menyembah. Ya, kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya. Tidak sampai merubah makna, maka tidak membatalkan sholat. Kalau berubah makna itu yang membatalkan sholat. Nah, yang ketujuh, syarat yang kedelapan, antakuna halatal qiyami fil fardi, wajib membaca Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri seluruhnya. Tidak boleh orang membaca Al-Fatihah itu dalam keadaan tidak berdiri, harus dia dalam keadaan berdiri. Kalau yang sholatnya berdiri ya, kalau yang sholatnya duduk ya berarti dalam keadaan duduk sempurna. Artinya begini, kadang-kadang ada orang baca Al-Fatihah itu saking pengen cepatnya, sebagian bacaannya tidak dalam keadaan berdiri. Misal ada orang sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya ruku. Wah,
dicepatkan namanya. Iya kan, menyelesaikan shiratal ladzina. Takut dia tidak dapat ruku dengan imam, jadi baca Al-Fatihahnya belum selesai tapi sambil ruku menyelesaikannya. Iya kan, alhamdulillah yang shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu tidak boleh. Berarti ada bacaan Al-Fatihahnya yang tidak dibaca ketika berdiri, sambil turun untuk ruku karena ingin mengejar rukunya imam. Tidak boleh, harus berdiri semuanya bacaan Al-Fatihah itu. Atau misalnya masih dari sujud mau naik ke rakaatnya selanjutnya, belum lagi berdiri sudah mulai baca Al-Fatihah, masih perjalanan menuju berdiri, Allah, sambil perjalanan sambil Bismillahirrahmanirrahim, saking pengen cepatnya. Nah, itu juga tidak sah. Tidak boleh, harus Al-Fatihah dari awal sampai akhir itu di saat berdiri. Tidak boleh sambil naik, tidak boleh sambil turun. Begitu pula yang sholatnya duduk, harus betul-betul ketika duduk, tidak boleh sambil turun mau ruku atau sambil naik dari sujud. Itu harus diperhatikan betul-betul. Kadang-kadang tidak sadar, ya, tidak sadar karena ingin cepat tadi di dalam sholat. Yang kesembilan, ayyusmi'a nafsahu al-qira'ah, wajib memperdengarkan dirinya sendiri bacaan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun qauli, jadi harus didengar. Tidak boleh baca dalam hati, tidak boleh dibaca terlalu pelan dengan isyarat bibir saja, tidak boleh. Sama seperti takbiratul ihram kemarin, wajib dia mendengar bacaannya, tapi jangan terlalu nyaring. Cukup dia saja yang mendengar, ya. Kalau penyaringan nanti mengganggu orang yang di sebelah-sebelah. Nah, cukup dia yang mendengar, sekiranya dia sudah mendengar cukup, jangan ditambahin nyaring lagi. Tapi wajib dia mendengar, wajib dia mendengar. Yang ke-10, syarat yang ke-10, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Tidak boleh disela-selai dengan zikir yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Lagi tengah-tengah baca Al-Fatihah, kemudian disela-selai dengan zikir. Kalau zikirnya itu zikir yang ada kaitannya dengan sholat, tidak apa-apa. Misal apa zikir yang ada kaitan dengan sholat? Misalnya amin, ya. Lagi tengah-tengah kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Imamnya selesai baca Al-Fatihah duluan, waladhdallin. Kan amin loh. Kita ikut, kita amin dulu. Padahal kita masih ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Mengaminkan imam. Amin. Bagaimana? Tidak apa-apa. Karena zikir amin itu zikir yang dianjurkan di dalam sholat. Tidak masalah. Jadi gimana? Lanjut aja langsung. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Atau misalnya menjawab imam, zikir yang sifatnya menjawab imam, itu juga tidak apa-apa. Misal kita lagi baca Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah duluan, kemudian imam baca surah, kita baca Al-Fatihah, ya. Kebetulan imamnya membaca surah At-Tin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, kan sunnah kita menjawab apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kan itu sunnah itu, makmum membaca, imamnya juga membaca. Nah, kebetulan ketika imamnya sampai di ayat itu, kita masih tengah-tengah Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Ternyata imam sudah, maka Maliki yaumiddin langsung kita potong. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bagaimana hukumnya? Boleh. Karena itu zikir yang ada kaitannya dengan sholat, masih maslahat sholat. Jadi bagaimana? Lanjut lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Lanjut aja, enggak masalah. Imamnya umpamanya
membaca surah Al-Qari'ah, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Disunnahkan kita membaca nas'alullahal afwa wal afiyah. Itu zikirnya. Pas lagi kita tengah-tengah baca Al-Fatihah, imamnya membaca ayat itu. Kita potong Al-Fatihah kita dengan membaca tadi nas'alullah afwa. Bagaimana hukumnya? Boleh. Karena itu zikir menjawab imam, tidak masalah. Ya, tidak masalah, tidak masalah. Nah, yang tidak boleh itu bagaimana? Lagi sholat nih, lagi baca Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang di sebelah bersin, bersin. Refleks aja kita spontan langsung alhamdulillah. Ini zikir yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Bagaimana? Al-Fatihahnya batal, ulang dari awal. Sholatnya tidak langsung batal, Al-Fatihahnya saja yang batal. Jadi ngulang dari awal lagi. Apalagi sampai diteruskan. Yang bersin tadi alhamdulillah, bersin alhamdulillah, itu sudah memotong. Yang di sebelah lagi yarhamukallah, oh batal kalau ya. Didoakannya, kebiasaan mendoakan orang bersin di tengah-tengah sholat, yarhamukallah. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Sholatnya batal. Jadi tidak boleh menyela-nyelai baca Al-Fatihah dengan zikir yang tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan sholat. Maslahat sholat tidak disyariatkan untuk dibaca ketika sholat. Kalau tadi amin atau doa tadi menjawab imam itu boleh. Ya, kalau mendoakan orang bersin itu tidak boleh. Itu syarat yang ke-10. Syarat yang ke-11 ada musharif, tidak boleh orang membaca Al-Fatihah itu dipalingkan niatnya selain membaca Al-Fatihah. Yang ke-12 syarat yang terakhir harus dengan bahasa Arab. Tidak boleh Al-Fatihah diganti dengan bahasa lain, tidak boleh. Ini bedanya lah, perhatikan. Takbiratul ihram itu rukun qauli. Kalau tidak mampu bisa diganti dengan diterjemahkan dengan bahasa lain, boleh. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Diganti bahasa Indonesia, Allah Maha Besar misalnya. Boleh kalau dia tidak mampu. Ada orang baru masuk Islam misalnya, diajarkan Allah Akbar, dia tidak bisa. Nah, sudah, sementara ganti dulu dengan bahasanya yang lain. Boleh. Ya. Tapi kalau Al-Fatihah itu kalau tidak bisa bahasa Arab tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Tidak boleh. Jadi bagaimana kalau ada orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, mungkin contohnya tadi orang baru masuk Islam, belum belajar di Al-Fatihah, maka diganti dengan ayat yang lain yang dia bisa. Barangkali dia hafal surah Al-Ikhlas, baca aja surah Al-Ikhlas. Tapi harus seukuran sama ayatnya dengan Al-Fatihah. Jadi kalau dia Al-Ikhlas itu masih lebih sedikit, baca 2 kali atau 3 kali supaya sebanding hurufnya dengan Al-Fatihah. Tidak hafal juga dia ayat-ayat yang lain. Al-Fatihah tidak hafal, ayat yang lain juga tidak hafal. Maka bagaimana? Diganti dengan zikir yang dia hafal. Apa misalnya dia hafal zikir subhanallah, ya subhanallah, 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 baca aja berulang-ulang sekiranya jumlah hurufnya sama sebanding dengan Al-Fatihah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau al-baqiyatu sholihah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar misalnya. Boleh diganti dengan zikir yang lain. Tidak hafal juga zikir, Al-Fatihah tidak hafal, surah-surah yang lain juga tidak hafal, zikir juga tidak hafal. Maka bagaimana? Maka dia wajib berdiri saja, diam, dosa baca apa-apa, berdiri seukuran selama orang baca Al-Fatihah.
Jadi tidak boleh diterjemahkan sama sekali itu kalau Al-Fatihah. Kalau tidak mampu sama sekali, maka berdiri saja, diam. Sekiranya orang baca Al-Fatihah itu berapa menit? Anggaplah 2 menit. Jadi dia wajib berdiri selama 2 menit. Setelah itu baru rukuk, baru i'tidal dan seterusnya. Itu Al-Fatihah ya. Jadi tidak boleh diterjemahkan, wajib harus menggunakan bahasa Arab. Itu 12 syarat di dalam membaca surah Al-Fatihah. Jadi harus kita perhatikan betul-betul karena dia rukun qauli. Jadi kita perbaiki bacaannya, kita datang ke guru ngaji misalnya yang kita anggap bagus, tolong guru jagakan Al-Fatihah saya. Sudah benarkah? Sudah cukupkah di dalam sahnya sholat? Apa belum? Kalau belum, tolong diperbaiki. Begitu. Biar sholat kita benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat-syaratnya. Al-Fatihah ini adalah salah satu surah yang paling surah yang paling afdol di dalam Al-Quran. Itu surah Al-Fatihah. Makanya namanya Al-Fatihah, pembuka. Di dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan nama surahnya Ummul Quran. Juga banyak namanya Al-Fatihah. Ada juga namanya Sab'ul Mathani. Ada juga namanya Ar-Raqiyah, surat Raqiyah. Juga Al-Fatihah yang dimaksud. Ada juga yang menamakan surah Hamdalah, juga surah Al-Fatihah. Namanya banyak, ada sekitar 25 nama bagi surah Al-Fatihah itu. Jumlah hurufnya ada 156 ayat. Jumlah hurufnya Al-Fatihah itu 156 ayat. Kalau kita hitung dari basmalah sampai waladhdallin 156 kalau membacanya ketika ayat Maliki Yaumiddin itu dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, maka jumlahnya 156 ayat. 156 huruf jumlah hurufnya. Tapi kalau membaca Maliknya pendek, maka berarti 155 saja. Ya, dia bacanya bukan Maliki Yaumiddin tapi Maliki Yaumiddin, bacanya pendek, mimnya. Bukan Malik tapi Malik. Pendek, otomatis hurufnya berkurang 1, jadi 155 huruf saja. Ya. Jadi ada 2 tuh, bisa Maliki Yaumiddin, bisa Maliki Yaumiddin. Dua-duanya benar, dua-duanya sahih. Justru dari segi sanad yang lebih kuat adalah yang pendek. Ya, yang lebih kuat adalah yang pendek, yang Maliki Yaumiddin itu lebih kuat sanadnya ketimbang yang Maliki Yaumiddin. Cuma kalau berbicara pahala, mana yang lebih banyak di dalam sholat, otomatis yang panjang lebih banyak karena hurufnya nambah 1. Maliki Yaumiddin nambah 1 huruf berarti nambah pahala. Makanya para ulama kita, guru-guru kita, mereka metodenya kalau baca Al-Fatihah di dalam sholat itu dua-duanya dipakai. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Karena jadi kalian jangan bingung kalau ketemu yang begini. Tiba-tiba ada seorang guru jadi imam, rakaat pertama dia baca panjang, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Di rakaat kedua dipendekkan sama dia, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, pendek. Karena tujuan mereka ingin dapat dua-duanya, yang bacaan panjang dapat pahala lebih banyak, kemudian yang bacaan pendek yaitu membaca dengan sanad yang paling kuat. Jadi dua-duanya dapat, rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek, dua-duanya boleh, dua-duanya benar, dua-duanya sah. Boleh Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin. Jadi kalau panjang berarti ayat
156, kalau nya pendek berarti hurufnya 155. Membaca Al-Fatihah ini wajib bagi siapa saja dalam mazhab Syafi'i, baik dia sholat sendirian maupun berjamaah di setiap rakaat. Ini kita berbicara mazhab kita aja ya, mazhab Syafi'i. Wajib membacanya di setiap rakaat, baik dia itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah, baik dia itu jadi imam maupun menjadi makmum, wajib baca Al-Fatihah setiap rakaat. Karena ada madhab lain yang mengatakan tidak wajib baca Al-Fatihah kalau sholatnya sholat yang berjamaah dan ada suaranya, jadi cukup Al-Fatihah imam saja, makmumnya tidak usah lagi baca Fatihah. Itu madhab luar, madhab lain. Tapi dalam madhab kita Imam Syafi'i, ingat-ingat, wajib membaca Al-Fatihah di setiap rakaatnya, apapun status sholat kita. Satu-satunya keadaan yang boleh tidak baca Al-Fatihah bagi makmum dalam mazhab Syafi'i, kapan? Ketika makmumnya masbuk. Itu saja. Ketika makmumnya masbuk, nah disitulah dia boleh tidak membaca Al-Fatihah. Apa yang makmum yang masbuk itu? Makmum masbuk itu adalah makmum yang dia tadi itu mendapati imam ya cuma seukuran yang dia tidak sempat membaca Al-Fatihah sampai selesai. Jadi sudah di ujung-ujung umpamanya, sehingga dia tidak sempat membaca Al-Fatihah sampai selesai. Itu namanya masbuk. Kalau pian dalam keadaan masbuk, tidak usah baca Al-Fatihah. Imam ruku, ikut juga ruku langsung. Al-Fatihahnya bagaimana? Bonus. Al-Fatihahnya bonus, ditanggung sama imam. Nah, jadi kalau pian sholat berjamaah, kalau sudah ngerasa agak terlambat sudah ini, ya sudah agak terlambat, sudah takbir ihram langsung baca Al-Fatihah. Jangan baca ta'awudz, a'udzubillah. Jangan juga baca doa iftitah, ini wajjahtu wajh, langsung baca Al-Fatihah saja. Karena kalau pian membaca doa al-iftitah dulu, maka ketika imam ruku tidak boleh pian langsung ikut ruku sampai pian membaca Al-Fatihah seukuran dengan doa iftitah yang pian baca. Tapi kalau pian takbir langsung Al-Fatihah, imam ruku langsung ikut ruku. Itu namanya makmum yang masbuk. Nah, dalam keadaan itu saja satu-satunya dalam mazhab Syafi'i, makmum boleh tidak membaca Al-Fatihah. Selebihnya wajib bagi makmum, imam siapapun membaca Al-Fatihah di dalam sholat di setiap rakaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu penjelasan tentang rukun surah Al-Fatihah. Rukun yang ketiga dalam kitab ini, atau rukun yang keempat di dalam kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam sholat kita, dan kita perbaiki terus, koreksi terus bacaan-bacaan Al-Fatihah kita, dan juga bacaan-bacaan yang wajib di dalam sholat, biar sholat kita menjadi sah dan benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang bisa ulun sampaikan. Kalau kepanjangan minta halal minta ridha, ampun maaf. Mudah-mudahan berpanjangkan umur, sehatul afiat, kita bisa bertemu lagi di majlis-majlis kita yang selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang punya hajat kabulkan hajatnya, mudah-mudahan yang punya keinginan kabulkan keinginannya, mudah-mudahan berampuni dosa-dosa kita. Allah terima setiap amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waghfirna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil waj'alna min al-'ulama'il 'amin wa lina siratikal mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari saya, kurang lebih minta maaf, salah kata, minta halal, minta ridha.